Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan berusaha untuk memulangkan pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan sesegera mungkin agar tersedia untuk menghadapi Lazio Sabtu depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan membayar sekitar 100.000 euro untuk menyewa penerbangan yang akan membuat para pemain tiba langsung di Roma sesegera mungkin setelah tugas internasional mereka selesai. Tim-tim Amerika Selatan memainkan 3 laga di kualifikasi Piala Dunia ini yang berpotensi membuat para pemain Inter tak dapat kembali ke Italia tepat waktu. Inter ingin mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer Januari 2022 sebagai pelapis Edin Dzeko, bukannya merekrut penyerang muda tapi manajemen lebih memprioritaskan pemain yang berpengalaman. Sebelumnya Inter dilaporkan mengincar striker muda sebagai pengganti Alexis Sanchez yang kian dekat meninggalkan klub. Namun GDS meyakini bahwa pelatih Simone Inzaghi lebih membutuhkan striker yang langsung dapat diandalkan. Usia Dzeko tidak muda lagi dan ia tidak akan bisa terus diandalkan selama 90 menit di lapangan. Jadi, striker cadangan baru dengan karakter yang sama seperti dirinya memang sangat dibutuhkan. Jadi klub tidak akan menargetkan pemain muda yang masih butuh waktu untuk berkembang seperti Raspadori, Scamacca ataupun Lorenzo Luca di jendela transfer musim dingin mendatang. Sementara itu striker muda Inter Martin Satriano kemungkinan dipinjamkan ke Cagliari pada jendela transfer Januari 2022 untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Satriano telah menjadi target Cagliari selama bursa transfer musim panas kemarin, setelah ia menampilkan performa impresif selama pramusim. Pelatih Inter Simone Inzaghi sangat terkesan dengan kualitas sang pemain sehingga ia diberi kesempatan untuk memperkuat tim senior di musim ini. Namun faktanya hingga pekan ke-7 musim ini pemain berusia 20 tahun tersebut baru tampil selama 13 menit di lapangan. Oleh karena itu ia bisa pergi ke Rossoblu untuk melanjutkan perkembangannya dengan status pinjaman. Sedangkan Nerazzurri dapat memanfaatkan minat mereka pada Satriano untuk memuluskan proses kepindahan Nandes ke Giuseppe Meazza. Inter dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah di bursa transfer Januari dan sudah ada 3 opsi teratas yang sedang dipertimbangkan. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa Nerazzurri secara khusus masih memantau bek Torino, Armando Izzo, dan juga 2 target lainnya yakni Matthias Ginter dan Anel Ahmedhodzic. Simone Inzaghi memang belum terlalu sering merotasi 3 bek tengah favoritnya sepanjang musim ini, dan hal itu mungkin karena dia belum yakin dengan kemampuan para bek cadangan. Dengan perekrutan bek baru di musim dingin 2022 ini tentunya akan memungkinkannya untuk memberikan lebih banyak waktu istirahat kepada 3 bek utama yakni De Vrij, Skriniar, dan Bastoni. Target teratas Izzo sejauh musim ini bukan pilihan pertama di Torino sehingga ia bisa diizinkan meninggalkan klubnya. Izzo saat ini mengantongi gaji bersih sebesar 1,5 juta euro per musim, di mana kontraknya masih tersisa 3 tahun lagi di Turin, tepatnya pada akhir Juni 2024. Sedangkan Ginter dari Borussia Mönchengladbach dan Anel Ahmedhodzic dari Malmö FF juga menjadi target serius Inter karena klub ingin meningkatkan kualitas dan kedalaman lini pertahanan mereka. Pembicaraan antara pihak Marcelo Brozovic dan Inter terus terjalin. Fokusnya adalah untuk perpanjangan kontrak si pemain dengan tetap berada di Milan. Pada hari-hari mendatang akan kembali adanya pertemuan resmi antara ayah sekaligus agen Brozovic dan manajemen Nerazzurri
untuk mencoba menutup perpanjangan kontrak hingga 2025. Gazzetta dello Sport meyakini baik Inter dan Brozovic memiliki keinginan yang sama mempertahankan hubungan yang selama ini terjalin. Namun keduanya masih harus menemui kesepakatan perihal gaji di mana pemain meminta 6 juta euro per musim, sementara Inter menawarkan angka lebih dari 4 juta euro plus bonus. Diyakini kesepakatan akan tercapai pada angka 5 juta euro plus bonus. Sementara pemain Kroasia lainnya, Ivan Perisic, tidak akan diperpanjang lagi masa kontraknya yang akan berakhir Juli 2022. Dan bisa dipastikan ini tahun terakhir Perisic di Giuseppe Meazza. Manajer Chelsea Thomas Tuchel menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar Inter karena telah merekrut Romelu Lukaku. Sebelumnya, Lukaku menjadi pemain favorit bagi penggemar Inter. Pasalnya, dia berhasil membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A pada musim lalu. Namun Lukaku harus berpisah dengan Inter pada akhir musim 2020-2021. Bomber asal Belgia tersebut memutuskan untuk kembali ke Chelsea. Tuchel meminta maaf kepada penggemar Inter karena memboyong Lukaku. Namun, Tuchel menjelaskan bahwa dirinya juga ingin membuat Chelsea lebih kuat. Saya minta maaf untuk para penggemar Inter, tetapi seperti semua tim lainnya, kami mencoba meningkatkan diri, kata Tuchel seperti dilansir Football Italia. Kami mencari striker yang sangat fisik, titik referensi, pemain dengan kepribadian yang bisa mengangkat tekanan dari pundak para pemain muda dan memberi kami kesempatan untuk bermain sepak bola lebih cepat. Bek Inter Alessandro Bastoni mengomentari kritik terkait penampilannya di laga Italia melawan Spanyol. Menurut Bastoni, kritik tersebut adalah hal yang wajar, mengingat ia masih muda dan butuh peningkatan lebih lanjut. Berkat performa impresif bersama Inter membuatnya mendapatkan tempat reguler di tim nasional Italia besutan pelatih Roberto Mancini. Meskipun ia belum mencapai titik puncak perkembangannya menjadi pemain kunci di starting 11. Saat diwawancarai oleh Rai Sport pasca kemenangan 2-1 Italia atas Belgia dalam laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League 2021, Bastoni mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan sebelum ia benar-benar menjadi pemain yang lebih mapan di level timnas, mengingat usianya masih muda. Sebelumnya Bastoni juga tampil sebagai starter di laga semifinal saat berjumpa Spanyol berpasangan dengan Leonardo Bonucci. Namun, penampilannya di pertandingan tersebut dinilai tak maksimal hingga Italia kalah 1-2. Apalagi kala itu Italia harus kehilangan Bonucci yang di kartu merah. Bastoni kemudian mampu menebusnya di laga kontra Belgia. Dikutip dari Huskort, bek 22 tahun ini tampil solid dengan membuat 1 tackle, 5 sapuan dan 3 intercept. Ia juga mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 98%. Mendapat kritik saat melawan Spanyol, saya tidak pernah punya masalah dengan itu. Saya masih berusia 22 tahun dan saya tahu bahwa saya harus berkembang dan saya siap bekerja untuk itu, ujar Bastoni pasca kemenangan atas Belgia. Saya menghabiskan Euro di belakang legenda seperti Chiellini dan Bonucci yang merupakan 2 monster. Saya belajar banyak dari mereka. Mereka memberi saya banyak bantuan.